Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan memulai tema 2 subtema 1. Kita akan belajar IPA KD 3.2 mengenai pernapasan pada hewan. Hewan apa sajakah yang akan kita pelajari? Yaitu cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Pernapasan pada hewan yang pertama kita pelajari adalah cacing tanah. Nah, cacing tanah ini bernafas menggunakan permukaan kulit. Perhatikan gambar berikut ini. Pada permukaan kulit cacing terdapat banyak pembuluh darah. Nah, darah pada cacing mengandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Ini adalah gambar perbesaran kulit cacing. Nah, kulit cacing selalu basah dan berlendir. Dia sangat menyukai tempat lembab. Mengapa? Karena pada tempat lembab memudahkan cacing dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut adalah urutan pernapasan pada cacing tanah. Pertama, oksigen atau O2 masuk melalui permukaan kulit, kemudian mengalir ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah ini, oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara, karbon dioksida atau CO2 dan uap air yang ada di dalam tubuh cacing akan dikeluarkan lagi melalui permukaan kulit. Nah, itu adalah urutan pernapasan pada cacing tanah. Kemudian, pernafasan yang kedua adalah pada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Tapi sebelum masuk ke trakea, dia akan melalui yang namanya spirakel. Jika pada manusia seperti hidung. Jadi oksigennya masuk melalui spirakel, kemudian ke trakea. Setelah ke trakea, dia akan melalui trakeola atau percabangan trakea. Untuk lebih jelasnya, perhatikan urutan pernapasan serangga pada berikut ini. Oksigen atau O2 akan masuk melalui spirakel atau lubang-lubang kecil yang ada di tubuhnya. Setelah itu, dia akan masuk ke trakea, lalu ke trakeola, percabangan dari trakea tadi ya. Nah, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh tadi oksigennya. Sementara CO2-nya dan uap air akan dikeluarkan lagi melalui spirakel. Itu adalah bagian dari pernafasan serangga. Nah, yang ketiga adalah pernapasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang. Dia berwarna merah karena terdapat pembuluh darah. Insang ikan selalu lembab karena berada di air ya. Kemudian insang ikan berbentuk lembaran tipis. Perhatikan gambar yang ada di pojok kanan atas itu. Nah, pada lembaran insang terjadi pertukaran udara, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Pada insang ikan dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Insang ikan berada di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala. Berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Berikut adalah urutan pernapasan pada ikan. Air yang mengandung oksigen akan melalui mulut. Dia akan masuk melalui mulut, kemudian langsung ke insang ikan. Nah, kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara, karbon dioksida atau CO2 yang ada di tubuh ikan akan keluar melalui operkulum atau tutup insang. Selanjutnya adalah pernafasan pada amfibi. Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di darat maupun bisa hidup di air. Contohnya adalah katak. Ketika katak masih menjadi berudu dan hidup di air, dia akan bernafas menggunakan insang, yaitu insang luar. Kemudian setelah 9 hari, dia akan bernafas menggunakan insang dalam. Nah, insang dalam ini lama-kelamaan akan melebur atau hilang. Setelah dewasa, katak akan bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Seperti gambar di bawah ini. Berikut adalah urutan pernapasan pada katak. Yang pertama oksigen. Oksigen akan masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan,
lalu ke paru-paru, dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara CO2 atau karbon dioksida yang ada di dalam tubuh katak akan keluar melalui hidung lagi. Pernapasan pada hewan selanjutnya adalah reptil. Reptil, nama lainnya adalah hewan melata. Contohnya ular, komodo, iguana, kadal, cicak, tokek, dan lain-lain. Nah, reptil ini bernafas menggunakan paru-paru yang sudah dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, pada reptil, contohnya buaya yang hidup di air, pada lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, berikut adalah urutan pernapasan pada reptil, hampir sama seperti katak tadi, katak dewasa ya. Oksigen ini akan masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, dan ke paru-paru. Dari paru-paru ini diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara CO2 yang ada di dalam tubuh akan dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya adalah pernafasan pada burung. Ketika burung bertengger, dia akan bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi ketika terbang, dia akan menggunakan kantong udara untuk bernafas. Nah, kantong udara ini selain untuk bernafas ketika dia terbang, dia juga untuk menyimpan udara. Lalu untuk mencegah hilangnya panas tubuh dan memperkeras suara. Nah, itu perhatikan gambar di pojok kanan atas itu ya. Ada yang namanya inhalasi. Inhalasi adalah ketika kantong udara terisi. Sementara ekshalasi adalah kantong udara kosong saat paru-paru terisi. Nah, kantong udara ini nama lainnya adalah pundi-pundi udara. Berikut urutan pernapasan pada burung. Oksigen akan masuk melalui hidung, kemudian ke trakea, lalu masuk ke paru-paru. Jika paru-paru ini ketika dia bertengger tadi ya, sementara ketika dia terbang, dia akan mengambil dari kantong udara. Kemudian oksigen tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida yang ada di tubuh burung akan keluar melalui hidung lagi. Pembahasan terakhir yaitu hewan mamalia. Hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Hewan mamalia ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Pada hewan mamalia yang hidup di air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup ini akan menutup jika hewan tersebut masuk ke dalam air. Perhatikan gambar berikut ini. Pada hewan mamalia, paru-parunya terdapat alveoli. Nah, alveoli ini adalah tempat untuk bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Berikut ini adalah urutan pernafasan hewan mamalia. Yang pertama, oksigen akan masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke bronkus, bronkiolus, lalu ke alveolus, dan CO2 atau karbon dioksida akan dikeluarkan melalui hidung. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.